Oke, kita lanjutkan untuk nomor 6 sampai nomor 10 ya. Harga sebuah kendaraan mengalami penyusutan atau menurun harganya menyusut sebesar R%, turun sebesar R% dari harga tahun sebelumnya. Jika penyusutan harga tersebut seperti pada tabel, harga kendaraan pada tahun kedua berapa rupiah? Nah, beli pertama tahun ke-0 10 juta. Tahun berikutnya tahun pertama turun menjadi 9 juta. Tahun kedua menjadi berapa di sini? Nah, ini kalau kita melihat penyusutannya sebesar sekian juta atau sekian rupiah, maka mestinya gampangannya kan ini turun 1 juta ya. Ini juga turunnya juga 1 juta mestinya dikurangi ya, dikurangi 1 juta kurangi 1 juta. Ketemunya adalah 8 juta ya. Ini kalau nyusutnya itu sebesar sekian juta atau sebesar dari tabel ini, selisihnya ini dari tahun sebelumnya. Nah, tapi ini kan R%, jadi kita buat R% dulu ya. 1 juta ini kita nyatakan dalam bentuk persentase terhadap harga nur sebelumnya. Ya, makanya adalah R% itu adalah atau R-nya adalah 1 juta ya, per 10 juta. Ya, kita coret tinggal seper 10. Jadi turun seper 10 artinya harga kedua ini menjadi adalah 9 per 10 sebelumnya. Maka sini sama turun seper 10 atau menjadi 9 per 10 dari sebelumnya. Maka harga di sini yang tepat adalah 9 per 10 dikali harga sebelumnya 9 juta. Nah, kita coret tidak 1 ya. Tinggal 9 kali 9 8 1 nolnya ada tuh 2 3 4 5 8 juta 100.000 ya. Jadi bukan 8 juta. Nah ya, kita setelah lanjut nomor 7 dan nomor 8 ya. Seorang santri memiliki 3 peci hitam, 3H ya. Dan 2 peci putih, 2P. Peci tersebut simpan dalam lemari, dalam laci. Kemudian sebuah peci diambil, acak, lalu dipakai. Diambil satu, mungkin hitam, mungkin putih, terus dipakai. Setelah itu dia mengambil peci kedua. Berarti yang kedua dia sudah dipakai, terus diambil lagi. Jadi ada pengurangan 1 peci. Ya, yang pertama ada 5 peci. Nanti yang kedua diambil sebuah menjadi tinggal berapa? 4 peci ya totalnya. Tapi yang mana yang berkurang itu hitam atau putih kita nggak tahu ya. Yang ditanya aja. Nah, peluang terambilnya peci putih berurutan itu artinya yang pertama ini juga terambil putih, yang pertama putih, yang kedua juga putih, artinya kan gitu. Karena yang diminta putih, maka di kasus kedua putihnya tinggal 1, hitam 3, putihnya 1. Nah, maka jumlahnya tetap 4 ya. Gitu ya. Melihatnya begitu. Maka peluangnya berapa? Nah, peluang pertama ya tinggal putih per totalnya aja. Ini masih ada 2, putihnya berarti ya 2 per totalnya 5. Ya. Yang peluang putih kedua berarti putihnya tinggal 1 ya 1 per totalnya 4.
Ya, beda kalau budgetnya dipakai terus dikembalikan baru ambil lagi tetap 5 atau seperti semua. Ulangnya sama jadi. Nah, itu bedanya. Terus keduanya diapakan? Kan itu secara berurutan berarti kan putih dan putih. Maka pakai penjumlahan ya putih dan putih, maka cara peluang maka itu dikalikan dan ya kalau putih atau hitam nanti dijumlah. Kalau putih dan putih urut berarti putih dan putih maka dia dikalikan dua angka ini. Dikalikan aja peluang gabungannya 2/5 dikalikan 1/4 ya tinggal di cara aja ada 2 sini 4 ini sini 2 berarti 1/2 ya per 10. Berikutnya jika X banding Y 1/2 maka ini dari XY min 2Y kuadrat per 2Y kuadrat. Karena ini perbandingan ya ini kan perbandingan maka nanti pembandingnya itu enggak terpakai. Pak lengkap harusnya adalah tak kasih 1 misalkan 1A sini 2A gitu misalkan kan ini pembandingnya ya berapa kali kita harusnya misalkan 10 20 berarti A nya kan 10 atau kalau A nya 5 berarti kan 5/10 gitu artinya awalnya begitu disederhanakan jadi 1/2 maka ini perbandingan maka A nya kita abaikan tinggal angkanya kita masukkan jadi tinggal X nya 1 Y nya 2 langsungnya ya 2 kali X nya 1 kuadrat bagi 2Y kuadrat 2 pangkat 2 udah hitung aja berapa ini 2 min 2 per 2 kali 4 8 berapa minus 0 berarti juga 0 ya tuh nah, ya 9 dan 10 Nah, kita lanjutkan 9 dan 10 nih. Sebuah balok ya memiliki panjang lebar tinggi 10, 9 dan 8. Berapa panjang diagonal ruang? Nah, mungkin yang ini mudah ya. Diagonal ruang ya. Ini baloknya. Diagonal ruang itu berarti kan misalkan dari sini berarti dia sampai ke sini gitu ya. Tapi kelihatan dari sini ke sini. Nah, ini adalah diagonalnya ya. Lihat. Oh, dari sini sampai ke sini. Nah, kita cek. Berarti kita lihat ya. Panjangnya kan 10. Lebarnya 9. Tingginya 8. Nah, kita lihat. Ini kita hitung dari sisi tinggi dan diagonal sisinya ini. Ya. Ini kan juga siku-siku. Ini diperoleh dari 9 dan 10 yang juga siku-siku. Ya kan? Sehingga ketemu kan? Berarti gabungan adalah 8 tambah 8 kuadrat tambah ini kuadrat. Ini kuadrat dari 9 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Sehingga diagonal ruang ini yang misalkan D itu adalah akar dari 8 tambah 9 tambah 10 tapi pangkat 2. Baik, bisa Pythagoras ya. 8 kuadrat
9 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Aja jadi berapa? 64 ditambah 81 ditambah 100. Apa ini? Ini 104. 86 tambah 8, 145 ya, 245. Kalau soal pilihan tinggal ngecek film, kalau soal isian atau uraian harusnya dibuat menjadi bentuk akar yang paling sederhana. Jadi ini kita pecah, jadi berapa kali berapa, yang salah satu itu bisa keluar dari akar, ini bilangan kuadrat. Karena di sini 5, dia mesti bisa dibagi 5. Coba dibagi 5 ya. Kita bagi 5, berarti sini berarti adalah apa itu? Bagi 5 itu 20 ya. 4 bagi 5 itu 4, 20 masih 4, masih 25 ya, 45. 15, 14 tambah. Ini benar ya. 164 tambah 81 itu 145 tambah 100 bagi 5 adalah 45. Ya, gini. 9 ya. 49. Nah, akar dari ini sama dengan 5 kali 49. Ya, ini sama dengan 5 kali 49 berarti sama dengan yang keluarkan 49 di akar 7. Jawabannya 7 akar 5. Ya, begini ya. Cara yang benar itu begini. Kalau nyestak sampai sini, kalau dia itu uraian dapat nilai ya. Tapi kalau isian atau kalau pilih ya tinggal ngecek, kalau isian ya. Tapi kalau uraian begini dapat nilai tapi enggak sempurna, harus sampai nilai yang paling sederhana ini. Oke, kita ya. Nah, nomor 10. Banyaknya bilangan ribuan. Berarti 4 digit ya, dari 1000 sampai 9999. Itu berarti batasan ribuan ini di situ ya. Tapi dibaca terbentuk dari angka 2, 3, 7, dan 9, dan 0. Berarti ada 5 angka ini, diambil 4. Ya, dari 5 diambil 4, yang mana saja itu menjadi angka ribuan. Dengan catatan setiap angka boleh berulang. Jadi boleh 2222 pun boleh. Tapi kita lihat batasannya, tidak kurang dari 3000, berarti antara dari 3000 minimal, kemudian habis dibagi 5, berarti dia kelipatan 5. Nah, ini membatasi. Kalau normalnya dari ribuan, dari 1000 sampai 9, dari 1000 yang paling kecil ya ribuan sampai 999 ya, ini ya. Tapi karena ada dibatasi angkanya itu tidak kurang dari 3000 ya, dan habis dibagi 5 berarti dia kelipatan 5. Berarti kita batasi berarti dari 3000 kemudian sampai paling besar berapa? Ya 9, 9, 9, kelipatan 5 berarti belakangnya harus 5 atau 0, itu yang ambil yang 5 kan paling besar ya. Kalau 90 masih lebih kecil. Ini angka realnya ini. Jadi ini dibatasi juga yang kedua, angkanya hanya ada 2, 3, 7, 9, dan 0. Ya, berarti angka 5 kan coret. Nanti tidak bisanya adalah 0 ya. Jadi paling gede itu 9990. Nah,
rentang angka ini itu ada berapa bilangan yang kelipatan 5. Tapi hanya dari angka 2, 3, 7. Kalau hanya sekian sampai sekian, 3.000 sampai 9.990, kelipatan 5 tinggal dikurangi aja. 9.000 ini dikurangi 3.000 dibagi 5, selesai. Kayak kemarin ya. Ditambah 1, karena yang paling kecil juga dipakai. Misalkan begitu, bisa dicek dari yang paling kecil lagi ya. Tapi kalau ini dibatasi ada angka ini, berarti kan lebih sedikit lagi mestinya. Ya, kita cek, kita lihat. Berarti juga berlaku susunan angka berarti kombinasi, tapi bukan, jangan pakai rumus ya. Kita pakai cara lain, pakai penggambaran. Nanti batasannya kan banyak. Nah, yang pertama, yang syarat kelipatan 5 itu artinya habis dibagi 5 itu belakangnya mesti, kalau enggak 0 ya 5. Karena 5-nya enggak ada, di angka ini itu enggak ada 5, maka tinggal opsinya tinggal belakangnya mesti 0. Maka yang paling pertama adalah yang ini, yang 3.000. Berikutnya berapa? Ya, 0 itu ada banyak kemungkinan ya. Jadi ada angka 4 angka begini. Kita lihat kemungkinan terbentuknya. 0-nya ada 3 kayak begini ya. Nah, kayak gini, 0-nya ada 3 gitu aja. Misalnya 0-nya ada 3. Jadi angka yang berbeda cuma 1. Maka sini bisa angka, kalau 2 tidak bisa ya, karena 2.000 kan kurang dari 3.000 ini minimal 3. Sini ada 3, ada 7, jadi bisa 3, bisa 7, bisa 9. 0 juga tidak bisa ya. Nah, berarti ada untuk kemungkinan 3, 0 di belakang, maka hanya ada 3 ini. Ada 3 jawaban ya, 3.000, 7.000, 9.000. Kemungkinan yang kedua, 0-nya ada 2. Ini ya, sampai sini. 0-nya 2 saja di belakang. Jadi berapa ini kemungkinannya? Jadi kalau angkanya kembar, berarti sini juga bisa aja. 3 juga bisa, yang nggak kembar ya. 3 juga bisa. 7 juga bisa. 9 juga bisa. Masih bisa tak? Dengan angka yang kembar ya. Kalau angka berbeda, berarti kalau angka yang berbeda, berarti kita 2 angka yang berbeda ya. Juga sama, tampil gini dulu ya. Misalkan 2 angka berbeda, berarti dia bisa variasi. Di angka pertama, dia bisa milih berapa bilangan. 2 jelas tidak bisa, berarti tinggal 3, 7, dan 9. Karena juga tidak bisa ya, ada 3 pilihan di sini ya. Nah, yang kedua ada berapa pilihan? Ada, kalau yang kedua bisa 2 bisa masuk, bisa 2, bisa 3, bisa 7, bisa 9 dan 4. Tapi kan sudah diambil pertama di depan. Misalnya diambil 3, berarti tinggal 2, 7, dan 9, berarti ada 3 yang tersisa. Kalau yang pertama, karena hanya ada 3, 7, 9. Nah, kalau yang kedua, sudah diambil 7, masih ada 2, 3, dan 9, berarti ada 7 juga. Nah, kalau ini dikalikan. Kalau ini kan bilangan real, ini opsinya. Kalau ini kan angka kenyataannya, ini opsinya. Nah, ini dikalikan. Jadi ada 9, kalau ini ada 3. Ini angka kembar 2 ada 3. 2 angka beda ada 9. Nah, sekarang kalau udah habis ya, tinggal 0-nya yang 1. Nah, sini ya. Kalau 0-nya cuma 1, sini boleh kembar juga ya, berarti ada sama. Kalau kembar berarti ada 3, 3, 3. Ada 7, 7, 7. Ada 9, 9, 9. Sama ada 3 juga. Nah, ada 3 pilihan. Ada 3 variasi. Kalau angkanya ini beda, nah berarti kita kembali seperti aturan yang ini ya. Kalau angkanya berbeda, 0-nya cuma 1, angkanya depan 3 angka berbeda, maka
angka pertama dia bisa ambil 3 juga, hanya ada angka 3, 7, dan 9. Angka kedua, 2-nya boleh masuk, berarti ada 3 juga. Misalkan 2, 3, dan 7. Kalau sini 9, berarti sini tinggal 2, 3, 7. Kalau sudah diambil 2, maka sini tinggal 2 saja. Sudah diambil 3, yang pertama, kedua, 2, berarti tinggal 7 dan 9. Maka itu harus dikalikan, ya. Ini angka berbeda, dikombinasi. Angka berbeda, bukan angka kembar di atas batas ini, ya. Jadi ada 18. Sudah ini, ya. Kalau tapi boleh juga ada kombinasi yang lain. Ini angkanya root. Boleh juga ditambah, bisa juga ya nolnya itu tidak. Ini kan menurut ya root nolnya 1, nolnya 2, nolnya 3, baik angka berbeda dan angka kembar, ya. Kalau angka nolnya 3 cuma 1 aja, ya, enggak cuma 3 atau kalau angkanya 02 bisa kembar, bisa berbeda. Nolnya 1 bisa kembar, bisa berbeda. Ada ini sementara ada 3, 3, 9, 3, 18. Karena kemungkinan yang lain adalah nolnya pencar, ya. Jadi gimana? Nah, agak banyak ini. Belakang mesti 0, ya. Nah, 0. Yang kanannya sini. Jadi nolnya itu yang nolnya berarti harus ada loncat 1, ya. Kalau sini bukannya berarti sudah selesai, sudah ada 3 angka ini. Yang nolnya itu di sini. Kalau nolnya di sini berarti yang 2 sudah ada di yang tadi. Berarti harus di sini posisinya, ya. Sini dan sini. Kalau sini harus 0 mati, sini nolnya di sini. 0 urut berarti sudah ada. Jadi di sini. Kalau di sini juga tidak bisa, itu cuma di sini, ya. Kemungkinan terakhir cuma ini, ya. Berarti 2 ini bisa kembar juga. Kalau kembar berarti ada 3 juga, ya, bisa. 3, 3 bisa 7, 7 bisa 9, 9. Berarti ada 3 juga, tambah 3. Terus kemudian kedua angkanya yang berbeda. Nah, 0, bilangan 0, ya. Nah, maka sini diisi butuh 2 angka sama. Pilihan pertama ada 3, bisa 3, 7, dan 9. Dikali yang angka berikutnya sini bisa berapa? Bisa, ya, 2 bisa, 3 bisa, 7 bisa, 9 bisa, diambil 1 di depan, jadi tinggal 3 pilihan. Jadi ada 9 juga. Sudah habis, ya, tinggal dijumlah. 9 ditambah 3, ya, ditambah ini 3, 3, 9, 3, 18. Jumlahnya berapa ini? Ini 9-nya ada. 9-nya 1, 2, ya. 2, 18 dengan 18, 36. 3-nya ada 1, 2, 3, 4, 12. Jadi 36 ditambah 2, 12 ada 48. Ya, ini, ya, dia ada sebanyak 48 bilangan ribuan, tidak kurang dari 3.000 sampai 9.990 yang kelipatan 5, ya. Nah, sementara seperti ini, ya, kalau ada yang punjaban lebih dari ini atau berbeda boleh disampaikan, dicek lagi. Demikian, ya, semoga bisa dipahami.